Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dalam kasih sayangnya, rahmatnya maupun nikmatnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan segala urusan, melapangkan rezeki, dan meringankan langkah kita dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan juga para pengikutnya hingga akhir zaman. Kali ini kita akan membahas 5 golongan orang yang tidak akan mendapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW di akhirat nanti. Mari kita lanjutkan pembahasannya. Sebelum melanjutkan, dengan kerendahan hati saya mengajak sahabat semuanya untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan share agar terus dapat mensyiarkan syiar agama Islam. Terima kasih. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, setiap umat muslim yang berdoa tentu mengharapkan syafaat Nabi pada hari akhir nanti. Hal ini karena Nabi Muhammad SAW adalah manusia pilihan yang memegang syafaat al-uzma atau syafaat yang agung atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istilah ini memiliki arti bantuan atau pertolongan yang diberikan seseorang kepada orang lain yang mengharapkan pertolongan darinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 85 yang artinya, barang siapa yang memberikan syafaat yang baik, niscaya ia akan memperoleh bagian pahala daripadanya, dan barang siapa yang memberi syafaat yang buruk, niscaya ia akan memikul bagian dosa daripadanya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Salah satu contoh syafaat dari Nabi SAW adalah ketika ada seorang muslim yang pantas dimasukkan ke dalam neraka karena perbuatan dosa semasa hidupnya, akan tetapi dengan syafaat yang diberikan Nabi SAW, orang tersebut tidak jadi dimasukkan ke dalam neraka. Seorang muslim pada dasarnya bisa memperoleh syafaat pada hari kiamat nanti. Namun, sedikitnya ada 5 penyebab yang membuatnya terhalang dalam mendapatkan syafaat di hari kiamat. 1. Muslim yang terjebak dalam kesyirikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menegaskan bahwa dosa syirik tidak akan diampuni kecuali dengan cara bertaubat dengan sebenar-benarnya taubat dan tidak mengulanginya lagi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 48 yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. 2. Pemimpin yang tidak adil kepada rakyatnya. Dalam hadis Abu Umamah disebutkan bahwa Rasulullah SAW menyampaikan, ada 2 macam umatnya yang tidak akan mendapatkan syafaat dari beliau, yaitu pemimpin yang zalim dan orang yang bersikap berlebih-lebihan dalam beragama. Hadis riwayat At-Tabrani. 3. Orang yang kufur nikmat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 254 yang artinya, hai orang-orang yang beriman,
Belanjakanlah di jalan Allah sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi syafaat, dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim. Umar bin Khattab pernah mengatakan bahwa salah satu ciri orang beriman adalah bersyukur ketika mendapat nikmat. Namun terkadang ketika seseorang sedang berada di atas angin, ia menjadi lalai dan lupa diri. Seharusnya bersyukur dan berterima kasih kepada Allah serta menggunakan pemberian tersebut di jalan yang diridhoinya. Ia malah memanfaatkannya untuk memuaskan hawa nafsu semata. Inilah yang disebut kufur nikmat. Semua rezeki, prestasi, dan kesehatan yang diterima malah menjauhkan dirinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, hindarilah sebisa mungkin kufur nikmat dan selalu bersyukur pada setiap kondisi maupun situasi apapun yang sedang kita alami. Keempat, yaitu orang yang mengingkari hari kiamat. Dalam Al-Quran surat Al-Mudathir ayat 46-48, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Dan adalah kami mendustakan hari pembalasan hingga datang kepada kami kematian, maka tidak berguna lagi bagi mereka syafaat dari orang-orang yang memberikan syafaat." Allah memberitahukan kepada Rasul-Nya keadaan orang-orang yang mengingkari hari kiamat ketika mereka menundukkan kepala di hadapan Allah karena malu dan takut atas segala tindakan dan perbuatan mereka semasa hidup di dunia. Mereka yang awalnya mengingkari hari kiamat kemudian menyatakan kepada Allah bahwa mereka telah melihat kenyataan hari kiamat itu benar-benar terjadi dan telah merasakan pula malapetaka yang menimpa mereka pada hari itu. Mereka kemudian memohon agar diberi kesempatan untuk kembali ke dunia sehingga dapat mengikuti semua petunjuk Rasul. Mereka juga mengakui bahwa hanya Allah yang berhak disembah, yang menghidupkan dan mematikan, serta yang membangkitkan kembali seperti saat itu. Dan yang kelima, orang yang mempermainkan agama. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai main-main dan senda gurau, dan mereka telah ditipu oleh kehidupan dunia. Peringatkanlah mereka dengan Al-Quran itu agar masing-masing diri tidak dijerumuskan ke dalam neraka karena perbuatannya sendiri. Tidak akan ada baginya pelindung dan tidak pula pemberi syafaat selain daripada Allah. Dan jika ia menebus dengan segala macam tebusan pun, niscaya tidak akan diterima itu daripadanya. Mereka itulah orang-orang yang dijerumuskan ke dalam neraka. Bagi mereka disediakan minuman dari air yang sedang mendidih dan azab yang pedih disebabkan kekafiran mereka dahulu. Masa sekarang adalah datangnya masa di mana manusia akan dengan sangat mudah menjual agamanya dengan dunia. Fenomena ulama su' adalah gambaran yang paling mewakili kondisi ini. Imam Al-Ghazali menjelaskan, ulama su' adalah ulama yang menjadikan ilmunya sebagai alat untuk mengeruk kekayaan dunia semata. Iming-iming harta, tahta, wanita, dan popularitas dunia telah banyak menggelincirkan para ulama su'. Di antara mereka ada yang berkedok sebagai ilmuwan atau cendekiawan muslim, padahal sejatinya adalah para pengasong agama yang profesinya sebagai tukang permak ayat dan hadis sesuai tuntutan dan selera tuan besarnya, tanpa mempedulikan azab dan akibat apa yang diperoleh di hari pembalasan kelak.
Oleh karena itu, mari kita semua berdoa semoga kita tidak menjadi salah satu golongan yang tidak mendapat syafaat Nabi Muhammad SAW di akhirat nanti. Amin ya mujib. Wallahu a'lam bishawab.